Allah lebih menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Nah, daripada mukmin yang lemahnya tidak saya cantumkan supaya tidak terlalu panjang di judul, tapi sudah understood ya, sudah dimaklumi kalau Allah lebih suka kepada mukmin yang kuat tentu dibanding dengan yang tidak kuat. Saya mengambil ini straightforward menangkap dari suatu hadis. Biasanya saya memulai dengan pengalaman hidup bahwa kita mengalami begini dan begitu, kemudian kita cari referensinya Al-Quran dan hadis. Tapi kali ini saya memulai dari hadis ya, dan sebenarnya itu sesuai dengan pengamatan kita bahwa di antara kita ini ada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang kuat, tapi ada yang lemah. Kekuatan itu tentu ukurannya macam-macam. Tentu yang paling baik adalah kuat segala-galanya. Nomor satu, kuat secara iman, kuat secara mental, kuat secara fisik, baik secara individu maupun secara sosial. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik adalah yang lebih kuat, termasuk lebih kuat secara ekonomi. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair." Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Nah, kalau sampai di titik ini saja, misalnya sampai di kalimat ini, berarti lemah di sini di luar keimanan. Keimanannya kuat, tetapi lain-lainnya, misalnya mentalnya, ekonominya, fisiknya dan sebagainya lemah. Itu kalau kita melihat bagian awal dari hadis ini, itu yang lemah itu di luar keimanan. Maka Rasulullah mengatakan wa fi kullin khair. Di masing-masing mereka baik yang kuat maupun yang lemah, di situ ada kebaikan. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, kita tidak perlu memperkecil arti mereka, karena mereka juga baik menurut Allah. Lalu apa anjuran Rasulullah? Anjurannya adalah ihris ala ma yanfa'uk. Tanamkanlah rasa suka kepada sesuatu yang bermanfaat. Jadi di benak kita tanamkan, aku suka yang bermanfaat. Kalau mau melakukan sesuatu, kita lihat ada manfaatnya enggak. Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan aja. Apalagi kalau membahayakan. Pokoknya kalau tidak ada manfaat, kita tinggalkan. Itu kita bisanya seperti itu. Kita tanamkan pada diri kita sendiri, di pikiran kita, di perasaan kita. Pokoknya aku senang yang bermanfaat. Itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kita tidak bisa mempunyai tenaga kalau tidak diberi Allah. Kita tidak bisa sehat kalau tidak diberi Allah. Bahkan kita tidak bisa makan kalau tidak diberi makanan oleh Allah yang menumbuhkan tanaman, yang kita makan buahnya, kita makan daunnya dan sebagainya. Itu hanya Allah yang bisa menciptakan itu. Maka kita kalau minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Jadi umur boleh tambah tua, tetapi kita merasa aku masih kuat kok, aku masih bisa dan sebagainya. Oleh karena itu, selama kita masih bisa mengerjakan sendiri, kita kerjakan. Kita tidak usah bermanja-manja, dikit-dikit nyuruh orang, padahal bisa. Kalau kita semuanya menyuruh orang, akhirnya tenaga kita sedikit dipakai
otot-otot kita sedikit dipakai, maka menjadi makin hari makin lemah kita secara fisik. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau misalnya kamu tertimpa suatu hal yang terjadi di luar keinginanmu, maka kamu jangan mengatakan, wah seandainya dulu aku melakukan ini, tentu hari ini aku akan lebih baik. Wah kalau kemarin aku melakukan ini bukan yang itu, tentu akan lebih baik. Itu oleh Rasulullah jangan lakukan. Kenapa? Walakin qul qadarullah. Katakan, ya itu sudah ketentuan Allah. Udah, yang sudah terjadi ya sudah. Ya. Mohon maaf, saya ambil contoh misalnya Bu Naindra tadi saya bilang kakinya masih sudah mendingan. Udah, tentu kita tidak ingin jatuh. Tapi kok jatuh? Ya ada sebab-sebab, misalnya buru-buru ingin melayani mami dan sebagainya, terus akhirnya terjatuh. Ya udah, ini qadarullah, ketentuan Allah. Seandainya aku tidak buru-buru, nah itu menurut Rasulullah, fa inna lau taftahu amalas syaitan. Kalau kamu memulai dengan seandainya, kamu membuka pintu untuk setan masuk. Kamu membuka pintu untuk setan masuk. Maka nggak usah menyesali, ya sudah terlanjur begini. Karena kalau misalnya, mohon maaf Bu Naindra kalau saya salah dikoreksi, dan sebenarnya saya tidak membahas pribadinya Bu Naindra. Ini kasus-kasus yang serupa. Tapi ini sekedar contoh saja. Mohon maaf Bu. Misalnya, aku waktu itu buru-buru karena mami kondisinya begini dan sebagainya. Lalu gara-gara buru-buru tangga masih ada 1, aku kira sudah sampai di bawah. Seandainya aku tidak buru-buru, itu buka peluang setan. Karena apa? Seandainya aku tidak buru-buru, yang membuat buru-buru apa? Kan concern kita, kepedulian kita kepada orang tua yang sedang sakit. Kalau itu seandainya aku tidak buru-buru, kan sama saja dengan seandainya aku tidak peduli sama ibuku. Jadi ya udah, aku peduli pada orang tuaku, kemudian aku diuji dengan cara seperti ini, aku tidak ingin jatuh, tidak ingin sakit, ya udah, aku terima. Terus yang penting ke depan, ya aku akan ngurusin ini, konsultasi ke dokter, kalau disuruh minum obat ya minum obat dan sebagainya. Yang penting ke depan supaya aku bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu kita tetap mempunyai kekuatan mental. Ya. Nah, jadi saya kalau membaca sabda Nabi itu, Masya Allah luar biasa. Rasulullah itu manusia yang tidak pernah sekolah, tidak pernah membaca buku seperti kita, tapi pinternya lebih dari kita. Ya. Saya lanjutkan. Seorang mukmin yang lemah tapi keimanannya kuat, itu saja sudah baik. Makanya tadi Rasulullah mengatakan wa fi kullin khair, di masing-masing orang mukmin yang kuat maupun yang lemah di luar keimanannya, ya itu sudah baik. Orang mukmin yang lemah kok baik? Ya, setidak-tidaknya dengan keimanannya itu dia tidak akan menyakiti orang lain selama hidup ini. Karena kalau ada orang mengaku mukmin tapi menyakiti orang lain, dia tidak mempraktekkan imannya. Dia tidak mempraktekkan imannya. Kalau dia orang mukmin benar, pasti dia tidak menyakiti orang lain. Dan dia juga lebih baik daripada orang yang tidak mukmin. Karena apa? Karena keimanannya itu membuka peluang bagi dia untuk masuk surga. Orang yang tidak beriman nggak bisa masuk surga. Orang percaya kepada yang memiliki surga aja tidak, bagaimana bisa diberi surga oleh yang punya itu. Jadi itulah sebabnya di dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan wa fi kullin khair. Di masing-masing dua orang yang kuat dan yang tidak kuat itu ada kebaikan. Jadi mukmin yang lemah saja sudah baik dan lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Karenanya
dia tidak sebab-sebabnya itu tadi, ya, masih ada peluang masuk surga dan dia di dunia ini tidak menyakiti orang lain. Beberapa alasan kenapa orang yang kuat, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Dari keimanan dulu. Orang yang imannya kuat, maka keimanannya akan mendorong dia melaksanakan perintah Allah untuk berperilaku baik. Dan dia, karena keimanannya juga, dia akan menjauhi larangan Allah. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Jadi kalau ada larangan Allah, sudah tinggalkan saja. Karena kalau begitu larangan itu dilakukan, maka ada kemungkinan dia menyakiti diri sendiri saja, dan ada kemungkinan menyakiti orang lain saja, atau ada kemungkinan menyakiti dua-duanya. Misalnya contoh yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau orang yang imannya kuat pasti melaksanakan ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berlaku adil aja itu sudah bagus. Kalau dikatakan adil, itu tidak hanya adil pada orang lain. Kalau adilnya hakim itu pada orang lain. Tapi kalau adil dalam keimanan, itu termasuk adil terhadap diri sendiri. Misalnya, kalau aku merokok, aku berarti menyakiti diriku sendiri. Kalau aku menyakiti diriku sendiri berarti aku tidak adil. Tidak adil memperlakukan diri saya sendiri karena diriku ini berhak hidup sehat. Kalau diriku ini berhak hidup sehat, kemudian aku merokok, berarti aku merampas hak diriku untuk hidup sehat. Jadi Allah menganjurkan kita adil dalam arti luas. Wal ihsan, dan Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik ini baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Untuk orang lain itu misalnya menolong ketika orang kekurangan makanan, kita bantu dengan diberi makan. Menolong dengan cara memberi saran bagaimana dia menempuh cara hidup yang lebih baik, yang lebih sehat dan sebagainya. Wa ita'idil qurba, dan memberi sedekah kepada orang-orang yang dekat. Orang yang dekat ini kita biasanya sebut kerabat. Kerabat itu dari bahasa Arab, kurba, korubat. Nah, itu memberi sedekah kepada orang-orang yang dekat. Bisa dekat hubungan darah atau dekat dalam hubungan yang lain, misalnya di tempat tinggalnya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah menganjurkan kita untuk mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Fahsya itu perbuatan yang merugikan orang lain. Misalnya perzinaan. Perzinaan itu fahsya, karena perzinaan itu merugikan orang lain. Itu kalau dialognya Rasulullah itu bagus itu. Ada orang yang minta izin kepada Rasulullah diperbolehkan berzina. Terus Rasulullah bertanya, sebentar ya, kalau misalnya anakmu dizinai oleh orang lain boleh nggak? Ya enggak. Istrimu dizinai orang lain boleh? Ya enggak. Ibumu dizinai orang lain boleh nggak? Ya enggak. Terus kalau kamu menzinai orang lain, itu apanya orang lain? Dia bisa jadi istrinya orang lain, bisa jadi anaknya orang lain, bisa jadi, dan sebagainya. Terus dia berhenti tidak berzina. Jadi logikanya bukan logika takut neraka, tapi logika menyakiti saudara-saudaranya. Nah, perbuatan-perbuatan yang semacam itu namanya fahsya.
Wal mungkar, dan juga kita dianjurkan oleh Allah mencegah yang mungkar. Mungkar itu artinya yang diingkari oleh akal pikiran kita. Diingkari. Misalnya, ada orang nggak salah nggak apa, kok tiba-tiba ditonjok. Akal nggak bisa terima. Misalnya lagi, ini pemerintah menyediakan dana untuk menolong orang-orang yang menjadi miskin gara-gara COVID. Jadi ada social safety net dibagi. Dia ambil oleh pejabatnya. Ini kan lalu terus akal kita, gimana sih orang itu? Ini dialokasikan untuk menolong orang yang nggak bisa makan. Dia sudah kaya kok mengambil ini. Itu akal kita nggak bisa terima. Itu termasuk mungkar. Ya, jadi kalau dikatakan mungkar itu seringkali diartikan perbuatan buruk. Tapi kalau kita kembali kepada arti kata, mungkar itu yang diingkari oleh akal kita atau yang diingkari oleh common sense kita. Nggak masuk sense itu. Jadi itu nonsense. Jadi kira-kira mirip-mirip dengan nonsense, tetapi tentu nonsensnya itu dengan akal yang sehat. Ya. Jadi kalau pakai nonsens hati-hati. Ya. Saya pernah ada teman yang mempertahankan, ya udah kita pakai common sense aja. Kalau kita pakai common sense udah insya Allah jadi orang baik. Saya bilang hati-hati ya, hati-hati dengan kata common sense. Common itu artinya yang sama dengan orang lain. Kalau ada seseorang manusia mulai lahir, dibesarkan dan sampai dewasa di kompleks pelacuran, kira-kira common sense-nya sama nggak dengan orang yang dilahirkan di lingkungan orang-orang baik, dididik dengan lingkungan orang baik, dan dia berkumpul dengan orang baik? Common sense-nya sama nggak? Nggak sama. Ya. Jadi mungkar itu kebalikannya ma'ruf. Ma'ruf itu yang di-recognize, yang dikenal oleh akal pikiran kita dan perasaan kita. Tapi tidak identik dengan common sense. Mungkar yang diingkari, tapi tidak identik dengan nonsense. Ya. Wal baghi, dan Allah juga melarang kita menerobos batas, melampaui batas. Batas itu misalnya ada hak orang lain, terus hak itu diambil, itu melanggar batas. Ada orang yang sudah antri naik bis kemudian diserobot padahal tempatnya hanya satu, sehingga orang itu tidak jadi naik. Padahal dia yang datang di situ sudah menunggu setengah jam. Nah, itu juga melampaui batas, mengambil hak orang lain. Melanggar lampu merah, seharusnya kalau lampunya merah itu ada hak yang diberikan kepada orang-orang yang dari arah lain. Terus kemudian orang yang terobos itu sama dengan dia mengambil hak orang lain, hak untuk mengendarai dengan rasa aman. Orang ada deg-degan itu. Loh, kok tiba-tiba ada yang nyerobot. Itu mengambil hak. Cuma sayang banyak di antara kita ini tidak memahami hal itu. Ya. Jadi pertama, orang yang kuat itu lebih baik karena keimanannya mendorong dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, orang yang kuat, mukmin yang kuat lebih baik karena dia akan menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain. Jadi kalau orang mukmin kuat, kekuatannya di bidang apa saja terserah. Misalnya punya kekuatan di bidang ekonomi, duitnya lebih banyak daripada orang lain. Nah, dia akan menggunakan duitnya untuk menolong orang lain. Orang yang punya kekuatan fisik lebih daripada orang lain, ketika naik bis ada orang yang tua, lemah, berdiri. Aku kan lebih kuat daripada orang itu. Aku punya kelebihan dalam hal kekuatan fisik. Mempersilahkan Bapak atau Ibu silahkan duduk. Nah, itu jadi orang mukmin yang kuat, dia akan siap untuk membantu orang lain. Kuat di bidang apa saja? Kuat di bidang ilmu. Aku punya ilmu lebih banyak dari orang lain. Sayang kalau orang-orang itu tidak ngerti. Untuk memperoleh ilmu itu butuh ketekunan dalam belajar. Tapi tidak banyak orang yang bisa tekun.
tidak tekun itu tidak harus selalu karena malas. Bisa juga karena ekonominya pas-pasan, dia bekerja satu hari 10 jam, dia dapatnya paling hanya 100.000. Nah, dia kalau mengurangi waktu kerjanya, jangan-jangan penghasilannya kurang. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kelebihan ilmu, alhamdulillah Allah memberi aku kelebihan. Aku berarti kuat secara ilmu. Aku bagi. Dia akan nggak punya waktu untuk belajar. Kalau aku kasih tahu, aku untuk membaca ini itu butuh membaca 1 buku, tapi aku kasih tahu dia dalam waktu 1 jam, udah sama dengan baca 1 buku, misalnya begitu. Ya. Nah, anjuran Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Tolong menolong dalam perbuatan dosa itu misalnya memproduksi minuman keras, itu dosa. Minum minuman keras itu dosa. Maka menolong orang supaya bisa minum, lalu membuat pabrik minuman keras, pabriknya itu juga orangnya yang bikin pabriknya itu dosa. Terus orang yang ingin membantu itu, membantu manajemennya, oh ya dia ikut dosa. Karena dia menolong dalam perbuatan dosa. Begitu pula menolong dalam bidang yang menyebabkan permusuhan. Kalau menyebabkan permusuhan ya nggak usah. Ya. Saya pernah ditawari dulu, orang yang menawari itu habis itu mempunyai jabatan yang termasuk kalau istilahnya kenegaraan, dia mempunyai jabatan tinggi di negara ini. Sebelum dia naik ke sana, dia nawarin saya untuk menjadi pemimpin redaksi di suatu koran. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang, saya tanya itu kan, misinya apa? Misinya apa? Jawabnya itu, ya lawan kita jelas, kawan kita jelas. Jadi kita mesti membela kawan-kawan kita dan kita against ya, melawan orang musuh-musuh kita. Saya bilang aku nggak bisa kerja seperti itu. Aku kalau kerja mesti harus karena Allah. Kalau nggak karena Allah saya nggak bisa. Kalau seperti itu berarti aku menolong permusuhan, mengadu domba antara umat, antara bangsa Indonesia. Dan itu sekarang ini makin marak yang seperti itu, baik media mainstream maupun media sosial. Jadi saya lihat prihatin, Masya Allah, kenapa sih bangsa kita ini makin begini, gitu, makin terbelah. Ya, kalau kita ingin berjuang untuk bangsa kita, kita jangan ngipas-ngipasi orang yang terbelah itu. Kita rangkul, yang kiri maupun yang kanan. Ya, makanya tolong saya kalau saya salah melakukan langkah yang kurang pas dikoreksi. Saya berusaha untuk tidak memusuhi orang yang politiknya ke kiri atau yang politiknya ke kanan. Tidak membenci orang yang agamanya lain. Kalau saya menyebut cara bertuhan yang berbeda, itu semata-mata saya mengajak logika yang benar seperti ini. Ya, begitu. Baik, sekarang bagaimana kalau kekuatan itu ekonomi? Bahwa mukmin yang kuat secara ekonomi itu lebih baik daripada mukmin yang lemah secara ekonomi. Ada kejadian begini. Jadi kejadian itu diceritakan oleh Abu Hurairah dan Qutaibah. Dia cerita bahwa ada beberapa orang fakir di kalangan muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka menghampiri Rasulullah SAW. Kenapa mereka jadi miskin? Karena kan mereka meninggalkan Makkah itu, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Ketika di Madinah, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, lalu banyak di antara mereka itu tinggalnya di masjid. Makannya menunggu pemberian orang. Mereka tidak minta, tapi
kalau ada pemberian orang mereka makan. Kadang-kadang mereka tidak makan 2 hari, 2 malam itu jumlahnya lebih dari 300, banyak sekali ya. Nah, di antara orang yang fakir itu menghampiri Rasulullah sambil mengadu, Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Jadi, Rasulullah itu, orang-orang kaya itu sudah memborong pahala yang banyak, memborong kenikmatan yang banyak. Rasulullah bertanya, apa maksud kalian? Apa maksud kalian? Mereka menjawab, begini Rasulullah, orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah dan kami tidak bisa melakukannya. Mereka bisa membebaskan tawanan dengan tebusan dan kami tidak bisa melakukannya itu. Terus Rasulullah menjawab, maukah kamu aku ajari sesuatu yang kalau kamu lakukan itu, kamu bisa menyusul mereka. Bahkan bisa mendahului mereka. Kamu bisa menjadi lebih baik dari mereka. Terus mereka bilang, mau. Apa Rasulullah? Rasulullah bilang, gini, kalian setelah sholat, sabun sholat wajib, bacalah tasbih, subhanallah. Dan bacalah takbir, Allahu Akbar. Dan bertahmidlah, alhamdulillah, masing-masing 33 kali. Kalau kamu melakukan itu, kamu sama dengan bersedekah seperti orang-orang lain yang bersedekah menggunakan hartanya. Terus mereka senang, mereka praktekkan, mereka jalani. Nah, ketika mereka jalani, ya, semangatnya para sahabat itu kan kepinginnya serba ingin baik. Melihat ini kok teman habis sholat nggak segera berdiri, baca apa ini, ngomong apa ini, dideketin. Kenapa kamu lama-lama? Iya, aku baca ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa baca itu? Diajari Rasulullah. Nah, mereka kan nggak boleh bohong. Diajari Rasulullah, katanya pahalanya bisa sama dengan bersedekah. Woi, mereka ikut-ikutan baca itu. Setelah mereka ikut-ikutan, mereka lapor lagi kepada Rasulullah. Ya, orang-orang fakir tadi lapor lagi. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah. Teman-teman kita yang punya harta banyak itu mendengar Rasulullah apa yang kami lakukan, dan mereka melakukan yang sama. Kalah lagi kita, gitu. Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada yang Dia kehendaki. Berarti orang mukmin yang soleh dan kaya lebih baik daripada orang mukmin soleh tapi tidak kaya, karena yang kaya bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak kaya. Jadi termasuk kekuatan ekonomi itu lebih baik. Bagaimana kalau fisik? Kekuatan fisik bagi orang-orang mukmin, baik secara individu maupun kelompok, juga menambah kebaikan. Karena kalau secara kelompok, kekuatan mereka itu membuat orang-orang yang ingin memusuhi tidak berani mengganggunya. Baik mengganggu dengan perampokan maupun dengan penyerbuan. Contohnya, waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pengikutnya masih sedikit, berkali-kali diserbu oleh orang-orang kafir Makkah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu. Karena apa? Dianggap lemah. Tapi setelah kuat, pengikutnya makin banyak, orang Makkah tidak berani menyerbu. Bahkan ketika Rasulullah berbalik menyerbu ke Mekah, mereka tidak berani melawan. Ya, karena mereka tidak berani melawan, akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah, tapi mereka menyerah. Jadi orang mukmin yang kuat secara fisik termasuk secara militer itu lebih baik daripada yang lemah. Kalau kita memperhatikan kenapa sih Indonesia ini
teritorialnya itu suka dilewati kapal asing, kapal perang, atau pesawat tempur oleh negara-negara lain. Bahkan tidak hanya negara yang gede, yang besar, negara kecil itu melampaui daerah kedaulatan Indonesia tanpa izin. Kenapa? Ya militer kita lemah. Ya karena militer kita lemah, ya mereka seenaknya sendiri. Nah, begitu pula kalau kita secara pribadi lemah. Kita perhatikan coba anak-anak SD. Anak-anak yang kuat itu kecenderungannya membuli anak-anak yang lemah. Kelihatan lemah, takut-takut dan sebagainya, mau malah dijidak. Berjalan nggak apa-apa itu langsung dijidak. Nangis. Nah, kalau itu nangis, dia senang. Bullying. Dan bullying itu tidak hanya berlaku untuk anak kecil. Orang dewasa juga cenderung membuli. Coba perusahaan yang besar kan seringkali membuli yang kecil. Misalnya dengan underpricing, jual murah. Mungkin tidak underpricing, dia karena biaya produksinya sudah menjadi murah, ukurannya yang besar, skala yang besar itu membuat production cost-nya lebih murah, dan lamanya beroperasi itu juga bisa membuat makin murah. Nah, perusahaan yang baru berdiri, apalagi kalau kecil, itu biayanya tinggi. Lalu kasih harga yang rendah. Begitu rendah, yang pabrik baru itu barangnya nggak laku. Karena nggak laku, mati. Jadi persaingan dalam bisnis itu suka-suka kejam. Yang kalau kita artikan secara pribadi tadi, membuli. Perusahaan besar seringkali membuli yang kecil. Juga saya yang pernah sebutin, supermarket. Itu barang-barangnya, suppliernya itu dari orang-orang kecil, dari petani. Tapi nanti bayarannya, kalau laku, bayarnya ke kasirnya supermarket. Nanti diperhitungkan, dibayarnya setelah 3 bulan. Artinya perusahaan kecil memberi subsidi kepada perusahaan besar. Kalau kita bilang subsidi bagus, tapi dari yang besar membuli yang kecil. Maka memperkuat diri itu penting. Nah, ini ada ayat yang ketika saya ngutip ayat ini, ada seorang jenderal, orang perwira ikut sholat Jumat. Saya sampaikan di sholat Jumat. Dia minta teks saya, kalau minta teksnya dong. Ternyata hal begini bisa dikhutbahkan. Ayatnya gini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihi la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dan dari kekuatan dari kuda-kuda. Waktu itu kan kuda dipakai untuk kendaraan perang. Sekarang bisa tank dan sebagainya. Kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu musuh bisa tergetar. Mereka tidak berani melawan kamu, tidak berani menyerbu kamu. Ya. Supaya kamu bisa menggetarkan musuhnya Allah dan musuhmu. Dan juga orang-orang lain selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Jadi ada musuh yang kita ketahui dan ada musuh yang tidak kita ketahui. Mana lebih banyak? Bisa-bisa yang lebih banyak itu yang tidak kita ketahui. Bisa-bisa mereka itu diam saja, nanti begitu ada kesempatan lalu baru bangkit memusuhi. Bisa saja seperti itu. Nah, Allah mengatakan kalian tidak mengetahui mereka. Allah lah yang mengetahui mereka. Ya, lalu termasuk salah satu cara memperkuat militer gimana? Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, ini saya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Jadi sedekah itu nanti dipakai untuk memberikan senjata untuk memperkuat negara yang bisa menyebabkan orang tidak berani menyerbunya. Yang lebih penting lagi adalah kekuatan dalam keimanan. Keimanan yang kuat itu pengaruhnya besar. Bisa memperkuat mental.
misalnya pada saat-saat genting, karena mereka meyakini bahwa Allah akan menolong mereka dan Allah akan memberi mereka pahala yang besar atas kesabaran dan keunggulan mereka, maka mereka bisa bertahan meskipun berat. Nah, yang dihadapi itu bisa juga musuh, bisa juga kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam hal ini, ayat ini berkaitan dengan musuh, karena waktu itu kan seringkali Madinah diserbu oleh Makkah. Maka Allah membesarkan hati mereka dengan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa diri lemah dan kamu jangan khawatir, jangan bersedih hati. Kalian akan unggul. Kalian akan unggul, a'laun, akan di atas. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Orang yang tidak beriman itu kan nggak yakin bahwa besok akan masuk surga kalau diserbu seperti itu. Maka kalau orang yang tidak beriman diserbu, ya udah takluk aja, tidak ada perlawanan. Dan kita buktikan di Indonesia ini yang paling gigih dan paling banyak memusuhi, melawan terhadap penjajah itu orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, para kiai, para tokoh-tokoh agama mendirikan sekolahan di kampung-kampung, di desa-desa, lalu mereka membangun kekuatan di sana. Jadi kalau orang mukmin itu tangguh karena keimanannya. Tapi kalau tidak ada keimanan, lemah mentalnya, ya. Jadi seringkali kesabaran dan ketangguhan itu hilang kalau imannya lemah. Kalau imannya lemah, kenapa ketangguhan hilang? Dia mudah dirusak mentalnya. Dirusak dengan apa? Melalui pemberian harta, atau diberi jabatan, atau disuguhi wanita, supaya orang-orang yang mengaku beriman ini mau mendukung program mereka atau mau mendukung misi mereka. Ini tidak hanya zaman sekarang, zaman Rasulullah dulu juga begitu. Sebelum Rasulullah dulu pindah ke Madinah, itu ada orang-orang Quraisy yang mendekati Rasulullah, meng-approach lah. Ya, kalau di sini kita kan tahu, misalnya ada orang yang kok tidak begitu mendukung, terus didatengin, kita tahunya kan ada di televisi itu, didatengin, coba habis didatengin ini sikapnya bagaimana, berubah nggak? Nah itu orang yang imannya tidak kuat, mentalnya mudah dirusak dengan dikasih harta atau diiming-imingi jabatan. Udahlah, kamu nanti aku kasih jabatan ini itu, udahlah nanti aku kasih kamu penghasilan, aku jadikan pejabat ini, jabatan itu, nanti kamu punya penghasilan. Nah, kalau imannya lemah, langsung takluk dia. Ya, takluk, terus mendukung misi mereka yang tidak selalu sejalan dengan keimanan itu. Ya, jadi kekuatan iman itu penting. Karena imannya kepada Allah lemah, orang yang semacam itu makin mencintai kehidupan di dunia. Orang makin mencintai kehidupan dunia, makin lupa akan pembalasan besok di akhirat. Nah, orang semacam itu, pokoknya yang penting duit. Ya, halal apa enggak? Enggak penting, yang penting itu duit. Jadi akhirnya keyakinannya pada Allah makin hari makin luntur. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kita mempertahankan keimanan, bahkan kalau bisa meningkat. Salah satu caranya adalah kumpulilah orang-orang yang solih. Ya. Kalimatnya begini di Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Tekunilah atau bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang baik siang hari maupun malam hari, mereka selalu manggil-manggil Allah. Manggil-manggil Allah. Kalau sholat itu kan memanggil Allah. Kalau mereka berdoa itu kan memanggil Allah. Yuriduna wajah, mereka itu hanya mengharapkan ridhonya Allah. Bergaulah dengan mereka.
jangan berpaling dari mereka. Wala ta'du ainaka anhum, kamu jangan berpaling dari mereka. Apa motivasinya berpaling? Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu mengendaki indahnya kehidupan dunia. Nah, ini orang seringkali lebih tertarik gemerlapnya dunia. Kalau ingin kita mempertahankan, kita kumpul dengan orang-orang soleh. Nah, mudah-mudahan kita meskipun berkumpulnya ini di dunia maya, di pengajian pakai Zoom, kita pertahankanlah supaya kita bisa saling ingat mengingatkan. Ya. Terus wala tuti' man aghfalna qalbah, kamu jangan taat kepada orang yang hatinya lalai, tidak mau ingat kepada Allah dan hidupnya hanya wattaba'a hawa, hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Karena mereka mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furta, maka urusan mereka selalu melampaui batas kewajaran. Nah, ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis yang saya baca pertama tadi, ya, yang saya kutip pendek-pendek. Misalnya, bagaimana supaya bisa kuat? Ihris ala ma yanfa'uk. Kita tanamkan suka melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, misalnya diajak teman, ayo kita ke sana, kegiatannya apa di sana? Oh begini, kita lihat manfaat nggak? Manfaat, oke, aku mau ikut. Kalau nggak manfaat, nggak usah. Ya. Sebelum melakukan kegiatan, kita selalu mencoba memperhatikan kemungkinan yang akan menjadi akibat dari kegiatan itu. Memberi manfaat nggak? Misalnya diajak, ayo adu ketangkasan. Di mana? Di sana jackpot. Nggak usah lah, nggak bermanfaat. Ya. Apalagi kalau kegiatan itu memunculkan bahaya. Atau bahan netral aja nggak? Jangan. Karena kegiatan itu kemungkinannya ada 3. 1, memberi manfaat. Kedua, tidak memberi manfaat tapi tidak berbahaya. Yang ketiga, tidak bermanfaat dan berbahaya. Nah, kita pilih mana? Yang nomor 1, yang bermanfaat saja dan tidak ada bahayanya. Ya. Jadi kita dianjurkan hanya yang memberi manfaat. Rasulullah sendiri seperti itu. Rasulullah mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul amali ilallah azza wa jalla sururun yudkhilhu ala muslim. Dan perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah perbuatan yang bisa menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu kan karena menolong dia, meringankan bebannya dan sebagainya. Au yakshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kegalauannya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan kelaparannya. Jadi kalau menolong orang lain dengan cara memberi makan, dengan membayari hutangnya, dan menghilangkan kegalauannya, misalnya dikasih pemahaman-pemahaman yang lebih baik, maka itu sangat disukai oleh Allah. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah, mohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan dengan tujuan memberi manfaat kepada siapa saja, manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain, banyak sekali hal-hal di luar jangkauan kita. Karena itu kita perlu mohon pertolongan kepada Allah yang Maha Mencipta dan Maha Menolong. Jadi, kita tidak bisa menciptakan, kita minta tolong kepada Allah, dan Allah itu Maha Penolong. Kita telah menyatakan komitmen bahwa kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Setiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu Allah kami minta pertolongan. Jadi kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah ini penting, terutama pengaruhnya terhadap mental kita. Itu kita tidak mudah putus asa dan menjadi tangguh. Allah pun sudah berjanji akan menolong orang-orang mukmin dan pada utusannya. Maka kita yakini bahwa kalau kita beriman dengan baik, maka insya Allah Allah akan menolong kita.
Karena Allah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong utusan kami dan orang-orang yang beriman, menolongnya di kehidupan di dunia dan di hari kiamat, di mana besok akan didatangkan saksi-saksi. Jadi kita yakini kalau kita beriman dengan baik, maka insya Allah pasti Allah menolong. Kok bisa begitu? Iya, karena orang yang beriman dengan baik itu kan tidak melakukan kejahatan, kan tidak menyakiti orang lain, dan suka menolong orang lain. Kalau kita suka menolong orang lain, suatu saat kita sedang dalam kesulitan, orang lain itu kan kepingin membalas, gitu, ya. Dan satu lagi yang dianjurkan oleh Rasulullah, wala ta'jiz, kamu jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah, jangan mudah menyerah. Orang mukmin tidak mudah menyerah karena meyakini bahwa rahmat atau kasih sayang Allah pasti akan datang. Yang mudah putus asa itu hanya orang-orang kafir, seperti diungkapkan oleh Allah, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguh tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, gitu. Jadi orang mukmin jangan mudah putus asa. Ada lagi anjuran Rasulullah di sini tadi, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, padahal sudah melakukan segala usaha dengan cara yang benar, jangan mengandai-andai. Ini tadi sudah saya singgung. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau kamu tertimpa sesuatu, sudah berusaha tapi tetap tertimpa sesuatu, jangan mengandai-andai, seandainya aku kalau melakukan yang lain, pasti aku akan lebih baik. Jangan. Tapi kita katakanlah, ya ini kan sudah ketentuan Allah. Qadarullah. Ya, kita seringkali mendengar teman, ya kok qadarullah begini? Artinya ketentuan Allah begini. Wa ma syaa fa'al, kalau Allah menghendaki, Allah akan berbuat dan itu akan terjadi. Kalau kita mengandai-andai, maka setan mudah masuk. Nah, fakta bahwa kejadian itu sudah terjadi, itu menunjukkan bahwa Allah telah menghendaki demikian. Dan Allah pasti mempunyai maksud yang baik. Orang yang mengandai-andai sangat disukai setan, karena dia akan dengan mudah sekali menyalahkan kejadian. Yang sebenarnya kejadian itu ditakdirkan oleh Allah. Kalau menyalahkan kejadian berarti menyalahkan takdir. Kalau menyalahkan takdir berarti menyalahkan Allah. Nah, kalau menyalahkan Allah, dia tidak mungkin ridho kepada Allah. Kalau dia tidak ridho kepada Allah, maka dia pasti berkeluh kesah. Jadi orang berkeluh kesah itu sebenarnya indikasi bahwa dia tidak ridho kepada Allah. Kenapa terjadi begini, terjadi begitu, dan sebagainya. Ya. Jadi ringkasnya, Allah lebih menyukai mukmin yang kuat daripada yang lemah. Mukmin yang kuat cenderung mentaati Allah, siap menolong dan siap bersedekah. Kekuatan fisik melindungi mukmin dari pembulian. Jadi kalau salah tulis ya, kekuatan fisik itu bisa melindungi mukmin dari pembulian, karena pembulian biasanya terhadap orang yang lemah. Iman yang kuat memperkuat mental dan membuahkan ketekunan. Untuk memperkuat iman, antara lain yang bisa kita lakukan adalah sukailah kegiatan yang bermanfaat dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan merasa lemah, jangan mudah putus asa, jangan mengandai-andai. Saya kira demikian. Semoga Allah memfasilitasi kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Amin.